Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot. Salam stabil, salam setelara, salam setengah teh tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Bersama dengan si Bucil yang calon bediler juga. Oh enggak. Dia katanya cita-citanya mulia sahabat, mulia, pengen bantu orang tuanya ya, tapi kalau bantu orang tuanya ya jadi bediler juga nantinya. Sudahlah. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang chamber sub Innova lagi. Kemarin saya sempat sudah pernah mengulasnya sahabat. Chamber sub Innova ini tidak mudah pecah apabila kita menggunakannya dengan cara yang bijak, dengan cara yang benar. Kalau umpamanya kita menggunakan dengan cara yang salah, maka chamber ini akan mudah hancur karena bahannya hanya terbuat dari bahan plastik. Maka chamber ini akan mudah hancur dikarenakan beberapa langkah-langkah yang kita lakukan itu keliru seperti itu. Lalu sekarang saya cuma akan melengkapi atau mengulas kembali tentang apa saja yang bisa menyebabkan chamber ini mudah pecah, dan juga bagaimana cara kita mengantisipasinya agar tidak mudah rusak. Nah, oke, ayo kita bahas sama-sama. Baik sahabat, chamber ini memang hanya terbuat dari bahan plastik ya, dan juga sudah disediakan oleh beberapa pengrajin yang mana membuat duplikat dari chamber ini yang terbuat dari bahan aluminium yang tentu saja bahannya lebih berkualitas dan juga sulit untuk terjadi kerusakan. Tapi hal itu harus dibeli berbeda daripada unitnya, dan harganya tentu saja tidaklah murah. Tidaklah murah. Kenapa? Karena chamber sub Innova ini sangat besar, berbeda dengan chamber sub Tiger yang cuma kotak kecil, tentu harganya lebih murah seperti itu. Namun daripada kita harus mengganti, karena chamber seperti yang telah saya katakan sahabat, chamber itu sahabat sangat penting bagi senapan. Di antaranya adalah karena dalam chamber inilah semua komponen dalam senapan itu diolah, dimana tempat pertemuan tabung, laras, dan juga mimis itu dalam sebuah chamber seperti itu. Namun chamber ini tidak akan merubah performa apabila Anda menggantinya, pun tidak akan menambah power, tidak akan menambah efek apa-apa, hanya intinya hanya lebih awet saja. Namun chamber yang asli ini juga bisa awet apabila kita menggunakannya dengan baik. Bagaimana cara kita menggunakan yang baik? Maka kita harus hindari hal-hal yang bisa merusak chamber ini. Apa saja itu? Baik, kita akan mengulasnya. Yang pertama, teknik memompa. Kalau kita memompa unit ini sahabat, kalau kita memompa sub Innova ataupun Canon 737 ataupun 747 yang mana chambernya juga sama. Kalau yang sub Predator chambernya sudah terbuat dari bahan aluminium, yang mana chambernya juga hampir sama dengan chamber seperti ini. Yaitu cara memompa sahabat, ini yang telah disampaikan oleh sahabat bediler kemarin, yaitu kalau kita memompa sub Innova itu sahabat, kalau memompa sub Innova itu jangan pernah kita memompa dengan memegang popornya seperti ini, popor belakang pompa kayak gini. Jangan pernah memompa dengan cara seperti itu.
Kenapa kok tidak boleh memompa dengan cara seperti barusan? Dikarenakan sahabat, baut ini, baut popor yang ada di sini ini menyatu dengan serombong tabung di sini. Kalau umpamanya kita pegang seperti ini kemudian kita tekan, maka tentu saja ini akan terdorong ke atas karena tekanan ini, dan juga ini akan terdorong ke bawah umpamanya karena tekanan penahan kita, sehingga baut yang akan di sini tentu saja akan menarik popor itu ke bawah, sedangkan pada stroke chamber, pada chamber ini itu akan tertarik ke atas, akan diungkit gitulah, sehingga ini mudah pecah di daerah baut pada chamber kalau cara memompanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat membuka grendel, di sini grendel pada SAP Innova itu sahabat, itu menggunakan sistem PIR. Jadi pembukaannya cukup dipencet seperti ini. Tapi kalau membuka chamber SAP Innova jangan langsung dipencet seperti itu sahabat. Kenapa? Karena hantaman grendel saat pembukaan ke belakang itu bisa menyebabkan plat pengunci ini akan terhantam dan juga akan membentur popor chamber dan bisa pecah ini sahabat. Seperti contoh seperti ini punya teman saya, ini sudah pecah bagian belakangnya, dikarenakan yaitu ada dua sebab. Yang pertama, saat mengencangkan baut pengunci di sini belum masuk ke lubangnya, ke lubang pengunci, bautnya sudah dikencangkan, dikuatkan sehingga bisa membuat ini pecah. Dan juga yang kedua, yaitu saat pembukaan grendel itu tidak ditahan. Kalau membuka grendel itu sahabat ditahan kayak gini, jangan sampai menghantam plat pengunci. Cara pembukanya kayak gini. Kalau umpamanya Anda membuka ya kayak gini, tahan, kemudian biarkan kayak gini. Jadi ditahan pakai jempol. Nah, oke. Itu yang kedua. Yang ketiga sahabat, saat kita ingin melepas serombong tabung dari chamber, ada kalanya kita harus membuka serombong tabung dari chamber dikarenakan ada sedikit perbaikan dan sebagainya. Maka dalam pembukanya harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau umpamanya kita paksa dibuka, maka itu juga akan bisa pecah. Untuk membuka senapan SAP Innova, yang pertama kita buka dulu bagian depannya sahabat, seperti ini ya. Tunggu dulu, ini senapan modifan sahabat. Oke. Ketika Anda ingin membuka serombong tabung, maka biasanya pada serombong tabung ataupun pipa di sini sahabat, di bawah itu ada berupa plat box semacam ini. Ini sangat penting, saya pernah mengolesnya, sangat penting di bagian di sini plat boxnya. Oke, plat boxnya bagian di sini di bawah, dan ini masuk ke dalam. Ketika Anda ingin membuka serombong tabung ini, maka plat box ini nggak perlu dibuka sahabat. Maksudnya nggak perlu dibuka, biarkan plat box ini ada di dalam gitu. Cukup buka penguncinya di sini, buka penguncinya, plat box biarkan, kemudian ambil pompanya, kemudian diputar saja, diputar sampai bisa lepas, sampai bisa lepas, diputar seperti itu, tanpa harus membuka plat box, sehingga plat boxnya nanti akan tertinggal di sini. Plat boxnya akan tertinggal di sini dan kita ambil terakhir. Namun saat seperti itu sahabat,
eh seal transfer angin biasanya mudah rusak dikarenakan seal transfer anginnya masih sangat tertekan. Maka siapkan seal transfer angin. Emang bang, seal transfer anginnya kan gini-gini. Lebih murah mana seal transfer angin ketimbang chamber? Kan gitu. Kita amankan chambernya. Jadi cara pembukaan ini sahabat, kalau masih terkunci di dalam, ada di bawah di sini, maka tidak perlu kita ambil penyongkel kemudian kita tongkel sangat keras, gak usah. Oke, cara pembukaan ini flat box. Begitupun cara memasukkannya sahabat. Cara masukkannya, kalau umpamanya ini kita sudah masukkan ya ke dalam, umpamanya kita masukkan semacam ini. Kemudian cara memasukkan flat box ini sahabat, hati-hati juga. Anda jangan pernah menggunakan pengetuk atau menggunakan palu, jangan. Jadi caranya Anda tempelkan di sini seperti ini ya. Anda tempelkan, kemudian ambil pendorong, kaitkan ke umpamanya ada pengaitnya di sini ataupun sudah pecah nggak tahu. Ini pengaitnya, kemudian dorong dalam satu kali hentakan seperti ini. Kuatkan aja, jangan pakai palu. Dorong menggunakan satu kali hentakan. Tapi gak paham, set itu langsung dengan tenaga sahabat, set masukkan. Sampai mana batas masuknya ini sudah cukup, jangan dipaksakan. Takutnya memang chambernya ataupun serumon tabungnya itu lebih besar sehingga flat box ini sedikit masuknya. Gak usah dipaksakan harus full tertanam. Kalau umpamanya memang chambernya sudah full, maka ini pasti akan mudah pecah jika dipaksakan masuk. Itu. Yang ke selanjutnya cara membuka dan memasang ini sahabat, trigger ini ada penguncinya kan, ada penguncinya. Ini kadang-kadang ada pernya sahabat, ada plat L nya, sehingga kadang-kadang kalau mau dimasukkan itu agak sulit. Maka lebih mudahnya ketika membuka, ketika memasukkannya lebih mudahnya kayak gini sahabat. Penguncinya ambillah dulu kan itu, kemudian Anda ambil sebuah benda yang ukurannya hampir sama dengan pengunci itu, penguncinya ini, pasaknya itu. Kemudian Anda luruskan, kemudian Anda masukkan itu, masukkan sampai tembus bawahnya. Kemudian Anda tarik perlahan dan kemudian ikuti pasaknya, ikuti sehingga pasak itu akan lurus antara trigger ini dengan lubang trigger ini dengan lubang pada chambernya, jadi mudah ditekan, selesai. Yang keempat, yang keberapa lupa lah, yaitu ketika Anda membuka laras. Kalau umpamanya bermasalah larasnya, Anda pengen membuka dan memasang laras, maka saya sudah contohkan kemarin sahabat bagaimana cara membuka laras dari chamber yang bahannya plastik agar tidak rusak plastiknya. Itu hanya cukup menggunakan air masak, kemudian disiram, baru kita putar. Tidak boleh kita perlakukan ini dengan keras, dengan cara pemaluan, dengan cara diketok dan sebagainya, nggak boleh, karena ini memang terbuat dari bahan plastik dan mudah pecah seperti itu. Dan alhamdulillah sahabat, saya memiliki beberapa Sharp Innova, ada berapa Sharp Innova, dan kesemuanya masih menggunakan chamber original. Saya tidak menggantikannya, dan alhamdulillah masih aman, masih tidak ada yang saya ganti, nggak ada, masih normal. Mungkin yang saya ganti sahabat ketika bahannya terbuat dari bahan plastik atau dari bahan yang imitasi, kemudian saya berikan yang original. Seperti itu saja, mungkin itu saja tip dan ataupun cara kita mengamankan chamber Sharp Innova. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon didukung channel ini dengan cara di like, di subscribe, dan juga dikasih komentar yang positif, dan juga ditambahi dengan beberapa pengalaman sahabat yang bisa memberikan kekayaan informasi sesama berdealer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong.